Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada kesempatan ini kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Dan yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana jidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini bisa kalian amati gambar perubahan tata ruang, di mana di sini ada mulai alih fungsi lahan, ya, yang pada awalnya lahan ini merupakan lahan pertanian. Pada gambar ini dikesankan ini akan dialih fungsi. Ini adalah yang dimaksud dengan makna sederhana dari perubahan tata ruang atau alih fungsi lahan. Pada skala sempit, perubahan alih fungsi lahan itu terjadi di pedesaan atau di kota-kota seperti yang tampak pada gambar sebelah kiri. Di situ ada begitu padatnya jalur transportasi darat, ya, di mana tentu ketika terjadi arus yang sangat padat perlu ada upaya-upaya lain, ya, supaya tidak terjadi lagi kemacetan. Tentu ini memerlukan ruang baru supaya jalur lalu lintas berjalan dengan lancar. Lalu sebelah kanan atas di sini ada sebuah jalur, ya, transportasi yang begitu rusak, ya, sangat becek sekali yang terdapat di pinggir sawah, tentunya ini di daerah pedesaan. Lalu di sebelah kanan bawah di sini ada mulai muncul banyak pemukiman penduduk baru yang mengalih fungsikan lahan yang pada mulanya adalah bisa bentuk dalam bentuk perkebunan atau hutan yang dialih fungsikan menjadi lahan pertanian, dan pada lambat laun terjadi pertumbuhan penduduk yang begitu banyak, maka daerah pertanian ini dialih fungsikan lagi menjadi daerah pemukiman. Ini pada skala sempit terjadi di pedesaan. Juga terjadi di perkotaan yang dulunya mungkin ini hanya sebuah perkampungan atau pedataran dengan lahan-lahan pesawahan. Karena ada tuntutan kehidupan yang begitu banyak, ya, dari kemajemukan penduduk, maka di sini ada alih fungsi lahan yang dulunya mungkin hanya sebuah desa kecil berubah menjadi kota kecil, dari kota kecil berubah menjadi kota besar, dan sekarang menjadi kota metropolitan. Ini adalah dalam bentuk skala sempit. Bisa terjadi di daerah pedesaan, begitu pula bisa terjadi di daerah perkotaan. Pada
Kegiatan selanjutnya bisa kalian cermati video pembelajaran berikut ini. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, demikianlah dengan berbagai pendekatan kebijakan pemerintah, sangat sulit ketika sekalipun status lahan sawahnya merupakan lahan sawah teknis, di mana mendapatkan aliran air dari irigasi, tapi karena ada tuntutan yang sangat begitu mendesak akan kebutuhan tata ruang untuk pemukiman, boleh jadi yang asalnya ruang yang peruntukannya untuk lahan sawah bisa berubah menjadi sebuah pemukiman. Itulah perubahan tata ruang yang terjadi pada skala sempit. Tata ruang pun bisa terjadi pada skala besar, ya, yaitu di ruang lingkup negara atau antar negara atau benua. Di sini digambarkan, ya, suatu benua, ini benua Asia, di mana di sini terjadi pertumbuhan penduduk, terjadi ledakan penduduk yang sangat dahsyat. Tentu dari tuntutan dari ledakan ini memerlukan pemenuhan tuntutan baru bagi penduduk yang ada di negara tertentu. Kita simak dulu bagaimana pertumbuhan penduduk yang terjadi di benua Asia dan sekitarnya.
Nah, berdasarkan tayangan video tadi, diprediksi pada tahun 2025 terjadi ledakan penduduk yang begitu dahsyat, khususnya di daerah negara Cina dan India, yang hampir dari kedua negara tersebut mencapai jumlah penduduknya ke angka 1,5 miliar. Dari pertemuan penduduk tersebut tentu pemerintah di semua negara perlu membangun sebuah program bagaimana mengendalikan penduduk tersebut, bagaimana memenuhi layanan tuntutan dari kebutuhan penduduk tersebut supaya kehidupan berjalan dengan normal. Tentu ini akan berdampak kepada terjadinya perubahan tata ruang yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di negara tersebut. Tuntutan tersebut antara lain bisa menimbulkan perubahan tata ruang yang awalnya merupakan sebuah area hutan, ya, karena tuntutan kebutuhan pangan misalnya, maka hutan ini bisa dialihfungsikan menjadi daerah pertanian. Begitu pula untuk memenuhi kebutuhan perumahan, ya, yang pada awalnya daerah ini merupakan daerah pesawahan, ya, boleh jadi dialihfungsikan untuk menjadi daerah pemukiman karena tuntutan pertumbuhan penduduk yang begitu dahsyat, ya, terutama di beberapa negara Asia seperti tadi ditayangkan di video, yaitu negara Cina, negara India yang hampir mencapai 1,5 M. Belum disusul oleh negara Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan negara Jepang. Inilah perubahan tata ruang yang tidak bisa dielakkan lagi karena untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup manusia yang pertumbuhannya begitu cepat dan begitu banyak. Lalu selanjutnya, selain tuntutan kebutuhan untuk kebutuhan pangan, lalu kebutuhan perumahan, juga tuntutan untuk penyediaan lapangan tenaga kerja. Tentu di beberapa tempat, ya, karena pemerintah juga punya kewajiban untuk mengembangkan lapangan kerja, beberapa daerah pertanian atau daerah lain bisa jadi oleh pemerintah dibangun menjadi daerah-daerah industri untuk memenuhi lapangan pekerjaan bagi penduduknya, atau industri properti, ya, seperti yang tampak pada gambar ini. Inilah akibat dari tuntutan kehidupan, perkembangan atau ledakan penduduk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, berdampak kepada perubahan tata ruang. Selanjutnya di Eropa, perubahan tata ruang itu terjadi pada saat terjadinya revolusi industri, ya, di mana di tiap negara, terutama Inggris, terjadi pergerakan industrialisasi yang begitu cepat, sehingga di mana-mana di negara Inggris, ya, terjadi perubahan tata ruang yang begitu signifikan, ya, di mana satu lahan bidang, ya, disulap menjadi daerah industri, menjadi daerah bisnis, menjadi daerah perdagangan. Itu semuanya hanya untuk menuntut kebutuhan hidup penduduknya. Dan selanjutnya perubahan tata ruang, ya, timbulnya berbagai atau lahirnya berbagai kota, mulai dari kota kecil sampai kota besar dengan segala fasilitas hidup, itu memicu terjadinya urbanisasi. Kalau kita lihat di sini, di negara Cina itu penduduknya hampir 1,5 M, begitupun India, ya,
di atas 1,3 M, Indonesia 270 juta. Di sini populasi penduduk Indonesia meningkat begitu banyak, lalu dengan jumlah 67,1% tinggal di kawasan perkotaan. Di Cina pertumbuhan penduduk 1%, penduduk tinggal di daerah perkotaan meningkat menjadi 3%. Lalu di Asia Timur Pasifik pertumbuhan penduduk mencapai 1%, di perkotaan meningkat menjadi 2,7%. Di Indonesia pertumbuhan penduduk 1%, dari 1% meningkat penduduk tinggal di kota menjadi 1,4%. Dari peningkatan ini jelas ini akan berdampak kepada perubahan tata ruang, di mana di sini penting dibangun layanan infrastruktur untuk kebutuhan hidup manusia. Sebab pada dasarnya ketika terjadi pertumbuhan penduduk, maka harus diupayakan pula layanan dasar bagi pemenuhan tuntutan penduduk tersebut, baik pada aspek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lain seperti sanitasi, ya, perumahan dan lain-lain. Inilah perubahan tata ruang memicu terjadinya urbanisasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Selanjutnya, persaingan untuk mendapatkan layanan dasar ini tentu tidak bisa dielakkan terjadi di daerah perkotaan. Ya. Dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, yang mungkin tidak bisa diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, maka akan menimbulkan persaingan. Ya, bagaimana penduduk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di bidang pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan di bidang layanan dasar seperti perumahan dan lain-lain. Ini akan memicu terjadinya persaingan untuk mendapatkan layanan dasar. Seperti yang tadi digambarkan, ya. Tentu di sini hidup di perkotaan, manusia butuh perumahan yang layak, butuh penerangan, butuh pengairan, butuh pemeliharaan, perawatan dan lain-lain. Begitu pula butuh pendidikan, butuh kesehatan dan lain-lain. Itulah dampak dari perubahan tata ruang yang melahirkan banyak daerah perkotaan, ya, sehingga memicu pula penduduk untuk bersaing untuk memenuhi layanan dasar hidup di perkotaan. Selanjutnya, kota memiliki daya tarik sehingga banyak penduduk melakukan urbanisasi. Daya tarik tersebut antaranya adalah peluang berusaha dan kesempatan bekerja jauh lebih baik dibanding di daerah pedesaan. Seperti yang bisa kalian simak pada gambar ini, begitu banyak peluang-peluang pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk untuk memiliki suatu pekerjaan, atau peluang usaha seperti peluang usaha online, ya, yang sekarang mulai tren udah beberapa tahun terakhir, ya. Kita tahu di sini ada Bukalapak, ada Tokopedia, ya, seperti itu, ada GoFood dan lain-lain. Ini adalah suatu peluang yang banyak ditawarkan, ya, di daerah perkotaan sebagai daya tarik sehingga banyak menemukan terjadinya urbanisasi. Ya. Kenapa mereka meninggalkan daerah pedesaan dan tinggal di kota? Sebab pada umumnya desa, bagi masyarakatnya tidak ada kepastian dan jaminan hidup, karena mungkin kekeringan, karena mungkin banjir, karena mungkin bencana, ya, karena mungkin konflik, ya.
itu semua bisa memicu terjadinya urbanisasi ke perkotaan. Lalu bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Anak-anakku sekalian, dampak positif tentu dan negatif dari interaksi antar ruang itu terjadi pada atau berakibat pada beberapa aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya. Dampak positif di bidang ekonomi, satu bisa menciptakan pasar terbuka untuk produk-produk ekspor, ya. Seperti misalnya Indonesia membutuhkan banyak sekali otomotif yang tidak bisa diproduksi oleh negara kita, maka ini menjadi peluang, menjadi pasar terbuka untuk negara-negara yang produktif, ya, mengekspor produk-produk otomotif. Lalu yang kedua, menciptakan kesempatan kerja di dalam maupun di luar negeri secara terbuka. Ketika misalnya perusahaan modal asing mendirikan perusahaan di Indonesia atau menanamkan investasi, maka disitulah ada peluang kesempatan kerja bagi penduduk, ya, untuk mendapatkan peluang bekerja di perusahaan tersebut. Lalu dampak positif dari interaksi antar ruang di bidang ekonomi yang ketiga, mudah mengakses modal dari luar negeri. Itu terjadinya ekspor, impor, atau kerjasama antar negara ini, atau kerjasama antar eksportir dan importir. Lalu mudah berinvestasi ke luar negeri bagi investor dalam negeri, ya, seperti kegiatan-kegiatan ekspor produk-produk dalam negeri. Selanjutnya mudah mendapatkan barang yang belum diproduksi di Indonesia, ya, seperti handphone saja. Handphone, tablet, komputer, laptop, ya, itu merupakan barang-barang yang belum bisa diproduksi di Indonesia, tapi penduduk kita bisa dengan mudah mendapatkan produk-produk ekspor tersebut. Dan kegiatan pariwisata bisa dipacu peningkatannya. Itulah dampak positif dari interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi. Namun di sisi lain ada pula dampak negatifnya, seperti masuknya tenaga kerja asing. Ini ya sebuah tantangan bagi tenaga kerja Indonesia, di mana tentu membutuhkan persaingan yang sehat, di mana di sini mungkin tuntutan skill dari penduduk kita harus bisa bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Lalu hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing. Ini yang tidak bisa dielakkan ketika barang-barang luar negeri datang ke dalam negeri, ke kita, ya, lalu dihadapkan pada produk yang sama yang diproduksi Indonesia. Nah, ini merupakan suatu bentuk resiko hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing. Di sini tentu pemerintah membutuhkan kreativitas dari masyarakat dan bimbingan pula dari para pembijak, bagaimana supaya produk-produk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan pasar dari luar negeri. Yang ketiga, usaha di Indonesia bisa mungkin bangkrut. Nah, ini yang paling parah, bisa mungkin bangkrut karena banyak produk impor, ya. Yang keempat, rusaknya alam Indonesia karena peningkatan produksi yang tidak ramah lingkungan. Itulah resiko di bidang ekonomi dari interaksi antar ruang. Selanjutnya pada bidang sosial, ya, di kita terjadi arus komunikasi yang begitu dahsyat dengan produk-produk media sosial, ya,
kita lihat di sini ada 106 juta pengguna aktif media sosial. 140% dari total populasi. 77% pengguna internet mengakses media sosial setiap hari. Jadi rata-rata lama berselancar di media sosial 3 jam 16 menit. Itu dalam bentuk smartphone 62%, komputer 16%, dan tablet 6%. Lalu media sosial paling sering dikunjungi pengguna aktif di Indonesia dan dunia. Di Indonesia pengguna aktifnya sekitar 113 juta. Di dunia 1,5 miliar. Lalu bidang komputer 24 juta dari 328 juta penduduk populasi dunia. Dan itu ini YouTube ya. Terus yang ini di bawahnya 45 juta penduduk Indonesia pengguna dari media sosial yang lainnya dari 700 juta penduduk dunia. Lalu yang menggunakan FB di Indonesia ada 111 juta dari 2 miliar pengguna FB ya. Dan yang lainnya ada 8 juta pengguna dari 106 juta. Nah, ini adalah dampak interaksi antar ruang di bidang sosial. Ada beberapa hal yang perlu kalian cermati dari pengaruh derasnya arus medsos dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Satu, terlalu banyak sharing, terlalu banyak posting, baik itu foto, video maupun opini, menjadi tidak baik karena orang lain akan ikut mengomentari kehidupan kamu. Yang kedua, sharing sesuatu yang tidak sepantasnya. Ketika memposting atau mengunggah sesuatu, kamu harus bedakan mana postingan yang menghibur atau justru yang menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, kecanduan media sosial. Selain mencegah bersosialisasi dengan dunia nyata, kecanduan media sosial pun akan membuat kamu merasa cemas dan tidak nyaman. Yang keempat, ya, artis maya. Terkadang alasan seseorang bisa menjadi artis di dunia maya karena dia terlalu sering memposting sesuatu yang disukai banyak orang atau memposting sesuatu yang salah. Dan yang kelima, tidak memiliki privasi. Ini bahaya. Yang sesungguhnya dari media sosial adalah ketika seseorang mampu melacak nama, melacak nomor ponsel, bahkan alamat rumah kamu yang tanpa disadari akan menghancurkan hidup kamu secara perlahan. Itulah ada dampak-dampak positifnya dan ada dampak negatif dari interaksi antar ruang di bidang sosial. Selanjutnya ada gaya eksternisasi, gaya hidup kebarat-baratan. Ada pula gaya hidup hedonis, di mana orang hanya mau bergaul dengan golongannya, seperti golongan the high class, ya, golongan-golongan orang kaya misalnya. Orang tak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang tidak selevel misalnya. Itu gaya hidup hedonisme, seperti yang kalian lihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya gaya hidup, ya, gaya hidup masyarakat berubah seperti gaya hidup seleb. Ini dampak kepada kehidupan sosial dari interaksi antar ruang. Dan selanjutnya ada gejala baru di masyarakat, ya, di masyarakat milenial terutama, di mana orang misalnya asik sendiri dengan FB-nya, lalu asik sendiri dengan YouTube-nya, lalu asik sendiri dengan Chrome-nya, ya, lalu asik sendiri dengan aplikasi-aplikasi lain yang disukainya. Ini menimbulkan
dampak yang kurang baik ya, dalam kehidupan kebersamaan pada sebuah keluarga. Ya. Dimana kalian bisa lihat di sini ada gejala pubing, di mana orang asik ya, orang bersama, orang bersatu dalam sebuah ruangan, tapi tidak sama sekali tidak ada komunikasi. Ya. Yang anaknya asik dengan handphonenya, yang ibunya asik dengan tabletnya, ya. Yang anak ini asik dengan smartphone-nya, begitu pula ayahnya sibuk dengan bisnisnya. Ini bisa menimbulkan gejala pubing. Apa itu gejala pubing? Kalian simak video berikut ini. 1-3 jam per hari. 29,63% menggunakannya 4-7 jam dalam sehari. Dan ada sebanyak 26,48% menggunakan internet dan smartphone melebihi dari 7 jam dalam sehari. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki banyak manfaat, dan bersamaan dengan manfaat tersebut ada efek negatif dari penggunaan gadget itu sendiri, yaitu pubing. Pubing berasal dari kata pon dan snubbing. Pubing adalah perilaku menyimpang yang disebabkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Pubing lebih kepada istilah untuk sikap atau tindakan acuh dalam sebuah lingkungan dengan fokus pada handphone atau gadget daripada memperhatikan atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Generasi milenial sangat berpotensi terkena perilaku penyimpangan ini, disebabkan karena mereka sudah tumbuh dan mengenal teknologi sejak kecil. Dampak dari pubing itu sendiri sangat banyak. Yang paling terlihat adalah kecanduan atau kebiasaan seseorang pada smartphone, atau istilah kerennya mabuk gawai. Mabuk gawai adalah fenomena di mana saat berkumpul dengan teman, sudah tidak asik lagi dengan ketimbang duduk lihat update status di medsos. Atau saat waktu dengan keluarga sudah tidak berharga lagi, dan masing-masing orang sibuk dengan gawainya. Saat tanda itu terjadi, artinya kamu terindikasi mabuk gawai. Dampak lainnya adalah nomophobia. Nomophobia adalah gejala di mana seseorang ketakutan apabila tidak memiliki smartphone dan tidak bisa jauh dari smartphone. Menyebabkan kita susah fokus dan mengurangi daya konsentrasi penderitanya. Selain itu, fisik menjadi lemah karena selalu terpaku pada smartphone. Parahnya, paparan radiasi dari smartphone juga bisa memicu sel-sel kanker. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dari menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting pada smartphone, mematikan dan mengumpulkan smartphone saat kita berkumpul dengan teman dan keluarga, memulai interaksi dengan lingkungan melalui berbagai macam kegiatan positif, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi juga menjadi solusi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah dampak negatif dari interaksi antar ruang di bidang sosial melalui media sosial. Demikianlah pelajaran pada kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita ketemu lagi pada materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.